Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kulli ni'amillah. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang telah Dia limpahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita melakukan amal soleh yang dilimpahkan oleh Allah kepada kita. Sehingga patutlah bagi kita sekalian untuk kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan-kenikmatan tersebut. Yang dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan dengan seizinnya berbagai macam kenikmatan untuk di dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjalani hidup kita ini ala ta'atillah, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga selalu sampai kepada junjungan kita, qudwah kita, ikutan kita, uswatun hasanah bagi kita kaum muslimin, Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW. Sampai pula salawat serta salam ini kepada keluarga beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kepada para tabi'in, atba'i tabi'in, dan para ulama, dan para umat beliau yang menempuh manhaj beliau, metode beliau di dalam menjalankan agama ini hingga akhir masa. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ta'azzani Allah wa iyyakum. Bahwasannya agama kita, ad-dinul Islam ini tegak di atas ilmu. Semua sendi-sendi di dalam agama ini tegak di atas ilmu, yakni al-ilmu qala Allah wa qala Rasul alaihi salatu wassalam. Agama kita ini tegak di atas perkataan atau firman Allah Subhanahu wa taala, dan tegak pula di atas sabda baginda an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu disebutkan oleh para ulama, wajib alaina ta'allumu arba'a masail. Wajib bagi kita sekalian untuk mempelajari 4 perkara, 4 masalah di dalam agama kita ini. Yang pertama adalah al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Kita wajibnya untuk berilmu di dalam kita menjalankan atau mengamalkan ajaran agama kita ini, zahiran wa batinan, baik pun perkara yang zahir, apalagi perkara yang batin.
Perkara yang batin adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, cara kita berkeyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita berkeyakinan tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, mengimaninya, mengikutinya, ya, tidak melanggar akan perintah-perintah Allah dan tidak melanggar apa yang telah perintahkan Rasulullah SAW untuk dilaksanakan, serta menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya SAW. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ya, menuntut ilmu adalah perkara yang wajib bagi kita kaum muslimin. Sehingga al-muslimun ala asyaratihim, kaum muslimin itu tegak di atas syarat-syarat mereka, syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya SAW. Sehingga ketika seseorang ingin dia mengamalkan agamanya, maka dia harus menegakkan dirinya di atas jalan ilmu. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu fardu, wajib, fardu ain, wajib bagi kaum muslimin dan kaum muslimat. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni Al-Qur'an, kitab Al-Qur'an yang menjadi pedoman bagi kita kaum muslimin agar dalam setiap urusannya kita mengembalikan perkara yang kita hadapi kepada Al-Qur'an, kepada bimbingan Al-Qur'an. Allah membimbing kita kaum muslimin dengan Al-Qur'an. Diturunkannya Al-Qur'an menjadi pedoman bagi kita kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya, menciptakan para hamba di muka bumi ini, dan Allah pula lah yang berhak untuk membuatkan aturan-aturan, tanzim-tanzim, undang-undang yang akan menjadi rujukan bagi mereka di dalam melaksanakan tugas mereka di muka bumi ini. Allah yang maha tahu, Allah yang maha alim, apa yang cocok dan apa yang pantas peraturan untuk manusia. Ini adalah jalan yang Allah turunkan agar mengembalikan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita, nenek moyang kita, Nabi Yuna Adam alaihissalam serta ibunda Siti Hawa diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini untuk mengembangkan kehidupan di bumi sebagai khalifatul fil ard, sebagai khalifah di muka bumi. Dengan undang-undangnya, dengan aturan-aturannya, dengan syariat-syariatnya. Yang apabila kalian ingin kembali, kata Allah, ke tempat tinggal nenek moyangmu yang pertama, yakni di surga, tempuhlah jalan itu. Ikuti jalan itu. Amalkan jalan itu, karena itulah cara untuk kembali ke surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW, yang dicontohkan dari hadis-hadisnya, baik perkataannya, amalnya, dari af'alnya Rasul SAW, maupun persetujuan beliau terhadap perbuatan dari sahabat radhiyallahu anhum yang dia setujui, dan itu adalah menjadi syariat di dalam agama kita yang memang Allah ilhamkan kepada orang lain, yakni para sahabat, kemudian disetujui oleh Rasulullah SAW, dan ini menjadi syariat di dalam agama kita. Ini adalah pembahasan khusus jamaah rahimani wa rahimakumullah tentang pembahasan ini.
Kemudian fase yang kedua dari masalah yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah al-amalu bi, kita beramal dengan ilmu tersebut. Setelah kita mengetahui akan ilmu itu, kemudian kita diwajibkan oleh Allah untuk mengamalkannya, ya, untuk mengamalkannya, untuk melaksanakannya, untuk menjadi pedoman bagi kehidupan kita. Kemudian fase yang ketiga adalah kita mengajarkannya, ya, mengajarkan pengetahuan atau ilmu yang telah kita dapat. Ya, kita istiqomah di atas jalan ilmu, membimbing keluarga kita, membimbing istri kita, anak-anak kita, dan membimbing kaum muslimin untuk menempuh jalan itu, jalan Al-Quran dan Al-Hadis, jalan yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah as-sabru 'alal azafi, bersabar di atas jalan ilmu. As-sabru 'alas sabri, yakni kesabaran di atas kesabaran. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Asr, "Wal 'asri innal insana lafi khusri illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr." Demi masa, kata Allah, demi masa, sesungguhnya manusia itu di dalam kerugian, kecuali orang-orang yang mereka telah beriman kemudian melakukan amal soleh. Dan kemudian mereka menasehati, saling menasehati antara mereka, sesama mereka, ya, untuk mereka tegak di atas al-haq, di atas kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, di atas kebenaran ucapan baginda Nabi Muhammad SAW. Inilah pedoman bagi kita sekalian, kaum muslimin, ya, apabila kita menginginkan kita kembali ar-ruju' ila jannati, apabila kita ingin kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang sah. Dan kami tegaskan pada kesempatan ini bahwasannya membimbing keluarga kita, ya, mengingatkan istri kita, anak kita, mengajarkan mereka terhadap perkara agama ini adalah perkara yang menjadi tanggung jawab besar bagi kita, para suami, para bapak, dan juga tentunya ini adalah andil dan kerjasama dari para ibu, ya, para emak yang ta'awun 'alal birri wat taqwa masuk pada kategori ini. Kita saling tolong-menolong di atas ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, membimbing kita dengan hidayahnya, dengan taufiknya untuk kita selalu mengamalkan agama ini dengan tegak di atas ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah saum Ramadan di hari yang ke-14. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-afu minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini yang dapat kami sampaikan secara ringkas. Apabila ada kebenaran, maka itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila ada kekeliruan, itu adalah datang dari kejahilan diri kami sendiri terhadap ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah khairan katsira ala ihtimamikum. Terima kasih, dan semoga Allah balas kebaikan untuk hadirin wal hadirat sekalian yang telah menyaksikan penjelasan singkat ini, dan semoga bermanfaat bagi kita sekalian di dalam kita melaksanakan tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.